Kembali shalom. Ada sukacita, amin. Kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini di bulan Oktober ya. Tak terasa ya, 2 bulan lagi berakhir tahun ini. Oktober, November, Desember. Semua karena kebaikan Tuhan. Bagaimana hubungan kita bulan demi bulan yang sudah kita lalui dengan Tuhan? Adakah komunikasi yang baik dengan Tuhan? Adakah kita memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan? Ya, gambarannya seperti orang tua yang jauh dari anak. Rasanya sedih juga orang tua kalau anak tidak pernah menyapa orang tua. Padahal sekarang zaman canggih, kita bisa lihat wajah, ketemu wajah melalui ya Android kita, melalui handphone. Jadi sangat disayangkan kalau fasilitas yang ada kita tidak gunakan untuk juga orang tua dengan anak. Orang tua mau bicara sama anak, tapi kalau anak tidak mau dengar, sedih juga orang tua. Betul ya Bapak Ibu? Anak juga harusnya rindu mendengar suara orang tua. Nah, hubungan yang ditandai dengan ya antara Allah dengan manusia harus membutuhkan perantara supaya manusia itu ya bisa berjumpa dengan Allah. Dia pengantara ya antara Allah dan manusia. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama di ayat 5. 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Itu sudah terjadi. Itu sudah disaksikan oleh semua umat manusia. Dalam terjemahan lain berkata begini, firman Allah yang hidup, bahwa Allah ada di satu pihak dan umat manusia di pihak lain, sedangkan Kristus Yesus sebagai manusia berada di tengah-tengah untuk mempertemukan keduanya. Ya, di satu pihak manusia, di satu pihak Allah, dan ada jurang pemisah antara manusia dan Allah. Oleh karena dosa, oleh karena kejatuhan manusia itu ke dalam dosa, dan ada di tengah-tengahnya yang menjembatani, ya, yang mempertemukan keduanya, ya, dengan menyerahkan nyawanya bagi segenap umat manusia. Inilah berita yang pada saatnya diberikan Allah kepada manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Ia seorang manusia yang sudah menyerahkan dirinya untuk membebaskan semua orang dari dosa-dosa mereka. Ya, perhatikan, untuk membebaskan semua orang dari dosa-dosa mereka. Dengan itu Allah menunjukkan pada waktu yang tepat bahwa Ia ingin agar semua orang diselamatkan. Di sini kita melihat ya kan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat ada Allah ya dan manusia, dan ada pemisah, yaitu dosa. Ya. Dan kemudian untuk bisa manusia itu berjumpa dengan Allah, tempatnya di surga, kita di bumi. Upah dosa adalah maut. Kematian manusia tanpa perjumpaan dengan Kristus, tanpa pertobatan itu
neraka, upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan mengasihi manusia, ya, dan Yesus hadir. Ya, Yesus datang ke dunia sebagai perantara satu-satunya. Kebenaran firman Tuhan yang pertama yang akan kita renungkan melalui pembacaan kita. Yang pertama, bahwa Allah itu mengasihi manusia. Ini kebenaran firman Allah. Kita tahu ketika Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Ketika Adam seorang diri, tidak baik kalau seorang diri diberikan perempuan itu, dan kemudian beranak cuculah dan bertambah banyak, supaya memenuhi bumi. Ada perintah. Jadi kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia itu istimewa, berbeda dengan ciptaan yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Hati Allah ada pada manusia, itu sebabnya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya, rupa Allah. Dan ada bagian Allah yang diberikan kepada manusia itu supaya manusia itu hidup, yaitu roh dihembuskan. Allah mengasihi manusia. Dibuat Taman Eden untuk manusia itu kelola. Hati Allah ada pada manusia. Dia mengasihi manusia, mengasihi semua umat manusia. Dan ketika segala sesuatu yang diciptakan Allah itu untuk manusia, supaya manusia itu mengelolanya. Tuhan mengasihi manusia. Tidak pernah Tuhan menciptakan manusia itu untuk celaka. Karena firman Tuhan katakan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sekalipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi manusia. Allah hanya membenci dosa. Ini kebenaran firman Allah. Ya, hati Allah adalah kepada manusia, bahwa Allah tidak menghendaki kematian manusia itu di dalam dosa-dosanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita melihat ada orang-orang jahat, ada orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, ada orang yang kelakuannya sangat bejat, kita tidak boleh berkata pasti ini dibenci oleh Allah, pasti ini akan masuk neraka karena kejahatannya. Tidak. Tetapi manusia yang berdosa itu adalah objek kasih Allah. Jadi Allah itu mau memberikan kasihnya kepada manusia. Ya, waktu saudara dan saya belum datang kepada Tuhan, belum percaya kepada Yesus, belum menyembah Allah, belum serius datang kepada Tuhan, masih cuek, masih egois, masih melakukan hal yang jahat, waktu kita masih di dalam kejahatan kita, sesungguhnya Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita, dan kemudian Dia bertindak, dan kemudian saudara dan saya meresponinya. Ya, kasih Allah tidak terjadi bagi saudara dan saya ketika saudara dan saya percaya Yesus, bukan. Sebelum percaya Yesus pun Allah mengasihi kita. Saudara, waktu kita masih jahat, belum bertobat saja Allah mengasihi kita. Apalagi setelah kita sudah bertobat, sudah percaya Yesus, sudah dibaharui hidupnya hari lepas hari, tentulah Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saudara, amin. Sudah tahu tentang hal itu? Oh, kalau Allah mengasihi saya, kenapa keadaan saya begini dan begitu, susah, sedih, terlalu banyak masalah? Sekalipun dalam hidup ini saudara diperhadapkan dengan berbagai persoalan, Allah tidak pernah tidak mengasihi kita. Dia mengasihi saudara, terlebih kita anak-anaknya yang sudah percaya ini. Ada amin? Ada amin? Oh, utang saya banyak belum lunas, Allah tetap mengasihi. Amin. Oh, penyakit saya tidak sembuh-sembuh sudah sekian lama, Allah tetap mengasihi. Oh, pergumulan ini sangat bertubi-tubi, Allah mengasihi. Apapun situasi yang kita alami, yang kita hadapi, Allah mengasihi manusia. Amin.
Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan ragukan kasih Allah bagimu. Ini persoalan Bapak Ibu. Banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen, kemudian dia meragukan kasih Allah. Benarkah Allah mengasihi saya? Ada orang yang merasa dia telah ditinggalkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan engkau tinggalkan aku? Tidak. Tuhan itu dan hati Allah, hati Bapa itu kepada manusia sungguhlah mengasihi. Kebenaran yang pertama, Allah mengasihi manusia, semua manusia. Ya, sekalipun saat ini belum datang kepada dia, mengasihi, itu hati Tuhan. Karena Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak menghendaki orang-orang jahat itu, orang-orang fasik itu mati di dalam kejahatannya, di dalam kefasikannya. Dia mau supaya manusia itu bertobat. Bukankah itu kasih yang luar biasa? Tuhan mengasihi, terlebih kita yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Sungguh luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Amin. Coba kita bersuara dengan keras. Tuhan mengasihi saya. Ya. 1, 2, 3. Tuhan mengasihi saya. Amin. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen berkata, Tuhan tidak mengasihi saya? Orang-orang itu aja yang dikasihi, orang-orang itu saja yang diberkati, orang itu saja yang bahagia, itu yang hebat. Aku begini hidupku. Sepertinya Tuhan tidak mengasihi aku. Kalau ada pikiran seperti itu, ada niat hendak mengatakan seperti itu, stop. Tidak. Tuhan mengasihi kita. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kelaparan, ketelanjangan, penganiayaan, maut. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dia mengasihi kita. Haleluya. Orang yang menerima kasih Tuhan pasti bersukacita. Sukacita itu biasanya tampak dari wajah. Wajahnya senyum, senang. Coba pastikan kiri kanan, masih cemberutkah? Coba lihat. Halo. Coba ingatkan, dengan senyum lo ya, engkau dikasihi Tuhan. Halo. Jangan pikirkan masalahmu tadi yang di rumah. Kok beban berat banget ya beban itu ya. Jangan pikirkan kredit yang belum dibayar, utang. Halo. Nikmati hidup dengan sukacita. Walaupun kita terbatas. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Allah, ya, manusia berusaha untuk datang kepada Allah. Ya, manusia ingin mencari Allah. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tak mampu datang kepada Allah dengan usahanya sendiri. Ini kebenaran firman Allah. Maka manusia banyak berjuang ketika dia merasa tidak damai, merasa gundah gulana, merasa jiwanya tertekan, ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Tetapi dengan kekuatan manusia itu, dia tidak akan sanggup karena dia terbatas, dia sudah berdosa. Banyak orang mulai mencari Allah, mencari ketenangan, mencari damai yang sejati. Tetapi dengan kekuatannya sendiri dia tidak mampu. Buat ini, buat itu, lakukan ini, ajaran itu, semuanya dilakukan. Bahkan ada orang-orang yang membuat dirinya menjauhkan diri dari hal-hal dunia. Bertapa, semedi, ya, selama sekian hari berpuasa, tapi usahanya sendiri, dia tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Oh, ada yang buat kurban. Kurban ini, kurban itu, kurban. Berbuat baik, sedekah, lakukan ini, lakukan itu, amal. Supaya semua yang kita lakukan itu membawa kita berjumpa dengan Allah. Ternyata itu sia-sia. Ya, bukan hasil usaha manusia.
supaya manusia itu bisa berkenan kepada Allah, kemudian manusia itu masuk surga selamat oleh karena perbuatan baiknya. Tidak bisa, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan kekuatan saudara untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan kekuatan saudara supaya saudara percaya kepada Tuhan, saudara tidak bisa. Terus bagaimana? Kok bisa sekarang saya percaya Yesus? Kok bisa sekarang saya menjadi orang percaya, orang Kristen? Firman Tuhan katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi saudara dan saya adalah orang pilihan. Bersyukur untuk itu, amin. Kita ini orang pilihan, dipilih oleh Allah. Dan Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menganugerahkan itu kepada Yesus. Tidak ada seorang pun di antara kita kemudian bertobat kalau Tuhan tidak jamah kita. Ada orang-orang yang melakukan hal yang jahat, kemudian ada banyak nasihat, banyak saran, banyak petunjuk, tapi dia sedang dibutakan oleh ilah zaman, tidak mampu melihat kasih karunia Allah, tidak mampu melihat kebenaran firman. Dan ini hanya bisa ketika Tuhan menjamah. Iblis bekerja supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak datang kepada Allah, melainkan supaya manusia itu menyembah iblis itu. Yesus pun digoda supaya Yesus menyembah Lucifer. Ya. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak mampu datang kepada Allah dengan usahanya sendiri. Jadi kita harus menyadari kelemahan kita, menyadari keterbatasan kita. Kita ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, ya, kalau kita buat sesuatu di luar Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita hanya bisa melakukan sesuatu dengan Tuhan. Di dalam Yesus baru kita bisa buat sesuatu. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini lemah, kita ini terbatas, hanya karena kasih karunia Allah. Dan kita bersyukur bahwa kita sungguh menikmati kasih karunia Allah. Ada orang berkata, banyak jalan menuju Roma. Kita berusaha saja, berjuang saja, ya, lakukan saja yang baik. Muncul toh Kristen progresif. Buatlah yang baik, buatlah tanpa harus menyebut Yesus, tanpa harus berseru di dalam nama Yesus, tanpa harus percaya pada Yesus. Yang penting tindakan kita berbuat baik, melakukan hal yang benar. Terus kebenaran berdasarkan apa? Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada kebenaran yang hakiki di dalam diri manusia itu. Jangan tergoda dengan ajaran-ajaran yang bermunculan saat ini. Saat ini terlalu banyak, ya, orang dipengaruhi karena apa? Media sosial. Jadi pengajar-pengajar palsu itu memberikan ajaran-ajarannya gencar sekali. Jadi sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa seperti zaman dulu pokoknya jadi orang Kristen tidak. Kita harus belajar. Tanda-tanda akhir zaman adalah apa? Pengajar-pengajar itu yang menyesatkan bergerak. Dan jika sekiranya mungkin anak-anak Tuhan disesatkan, itu firman Tuhan katakan. Ya, jadi kalau kita anak-anak Tuhan harus belajar kebenaran. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua manusia ingin berjumpa dengan Allah. Kalau mati masuk surga. Nah, dalam perjanjian lama kita lihat supaya manusia itu layak di hadapan Allah, maka manusia mempersembahkan korban. Jadi kalau bangsa Israel, ya, dalam perjanjian lama masuk ke bait Allah, ya, ke tabernakel, sebelum masuk ke dalam, ya, di depan ada tempat mezbah untuk korban. Ya, carilah binatang yang gemuk, yang tambun, diatur sedemikian rupa, kemudian itu dipersembahkan, dikorbankan, darahnya harus dicurahkan. Ya, supaya umat itu layak masuk
ke dalam bait Allah untuk menyembah Allah. Ada korban pagi, ada korban petang. Wah, berarti luar biasa pengorbanan mereka. Ya, kalau satu ekor domba, katakan nilai berapa? 2 juta ya. 2 juta katakanlah. Korban pagi, korban petang. Berarti satu hari 4 juta. Dan itu tiap hari kita korbankan. Berarti harganya sangat mahal kalau begitu. Ya, mahal. Ya, ada orang berkata ketika dalam satu diskusi, iya ya mahal ya. Lah terus sekarang kalau kita ke gereja, kalau masih konsepnya seperti itu, ya saudara bisa masuk gereja, nanti kita buat kotak di sana dan minimal satu orang kasih 2 juta. Ada amin? Amin. Saya pikir nggak ada lagi yang datang ke gereja. Kok mahal banget? Ya. Jadi pengorbanan, tapi itu pun tidak sempurna. Binatang yang gemuk, tambun, sehat, tidak boleh yang cacat, tidak boleh yang sakit-sakitan. Itu mereka berjuang membawa ke bait Allah. Dari kampung halaman yang jauh ketika datang ke bait Allah, mereka bisa membawa uang, kemudian di sekitar bait Allah ada binatang-binatang yang diperjualbelikan dan mereka beli itu. Dan mereka bawa sebagai korban mereka. Nanti imam-imam akan sembelih dan dibakar, dipersembahkan kepada Allah. Ada harga. Sedemikian rupa mereka berjuang dan memang benar mereka dilayakkan di hadapan Allah sesaat itu, tetapi ketika mereka berdosa lagi, persembahkan lagi, berdosa lagi, kurban lagi. Harus ada darah yang tercurah untuk membasuh dosa itu. Dan mereka lakukan dan itu tidak sempurna. Dan terus mereka lakukan. Jadi supaya manusia itu layak di hadapan Allah, ada darah yang harus tercurah. Sebelum Yesus datang, ya umat Allah mempersembahkan kurban. Ada harga yang sangat mahal. Bagian ini kita nanti belajar. Ya, kalau kurban-kurban binatang itu saja kita berkata itu sangat mahal, bukankah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu sangat amat mahal? Dan firman Tuhan katakan apa? Kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan emas, perak, tapi dengan darah yang mahal. Tak mampu kita membelinya. Kebenaran yang ketiga ini mengingatkan kita, usaha-usaha manusia untuk layak di hadapan Tuhan sekalipun dengan korban-korban itu tidak sempurna. Sebelum Yesus datang ke dunia, manusia sudah lakukan kurban-kurban itu, tetapi itu tidak sempurna. Kebenaran yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah sendirilah yang memberi jalan keselamatan kepada manusia. Tuhan tahu manusia itu tidak mampu, manusia itu tak terbatas. Ya, memang ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi. Inisiatif Allah yang datang mencari manusia. Maka firman Tuhan katakan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang itu. Bukan datang untuk membinasakan, tapi mencari dan menyelamatkan. Manusia bersembunyi karena dosa. Tidak berani menghadap Allah karena dosa. Allah datang. Adam, di mana engkau? Adam, di mana engkau? Kami bersembunyi, kami malu, kami takut, kami telanjang, kami berdosa, kami melakukan salah, kami melanggar perintah-Mu, kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi kemudian di Taman Eden itu ada binatang yang dikorbankan, dan kulit binatang itu diberikan kepada Adam dan istrinya sebagai pakaiannya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada korban. Allah sendiri memberikan jalan keselamatan. Allah sendiri datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi Dia utus putranya yang tunggal. Dia utus pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Ya Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Firman Tuhan katakan Dia datang yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Jadi Allah yang memberi jalan keselamatan, Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Dia yang datang supaya akhirnya manusia itu boleh datang kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, tidak lagi seteru dengan Allah. Kalau kita melihat bagian ini, sungguh kita bersyukur. Ya, memang secara manusia kita ini sangat-sangat lemah, sangat-sangat terbatas. Kekuatan kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, itu sebabnya kita harus tergantung kepada Allah. Ya, harus bergantung mutlak kepada Allah, berserah kepada Allah. Pun demikian, tidak hanya berbicara tentang keselamatan, tetapi berbicara dengan persoalan pergumulan hidup ini pun kita harus percaya Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Ya, saat kita tidak mampu lagi melihat jalan, Dia memberikan jalan. Ini persoalan. Oh, mungkin kita berkata, iya saya percaya mati pasti masuk surga. Tapi pergumulan saya kan sekarang yang begini. Yang banyak sekali pergumulan saya. Itu pun Dia sanggup memberikan jalan keluar. Ada amin? Ada amin? Sebab kalau saudara dan saya tidak mampu lagi melihat bahwa Allah bisa memberikan jalan keluar, atau akhirnya kita kehilangan pengharapan kepada Allah, maka tindakan kita adalah tindakan yang sangat merugikan kita dan tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Pasti. Maka ada orang-orang yang ketika melihat tidak ada lagi jalan dari Tuhan, sudah berdoa, sudah lakukan ini dan itu, apa yang dia lakukan? Ya, terlibat dengan penyembahan berhala. Mungkin Allahnya itu yang bisa, mungkin itu yang bisa, mungkin itu yang bisa. Akhirnya pergi ke batu besar, pohon besar, gua yang dalam, gua yang gelap, dan segala macam. Kemarin kami melihat, saya dan Ibu Gembala melihat satu pelayanan seorang hamba Tuhan tentang mujizat dan kesembuhan. Hamba Tuhan ini melayani dengan sungguh-sungguh bersama tim, dan banyak orang yang datang. Nah, ternyata ada seorang ibu ketika didoakan, manifestasi, melolong seperti anjing, dan ternyata kuasa gelap masuk ke dalam tubuhnya. Nah, yang ironisnya adalah kapan dia menerima kuasa gelap itu? Waktu dia pergi ke pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu orang Kristen. Waktu didoakan ternyata dimasukin kepada dia adalah roh jahat. Akhirnya dia melolong seperti anjing. Wow, kaget juga. Ya, saya Ibu Gembala, kok bisa begitu? Kapan terjadi? Ada orang Kristen membawa dia juga orang Kristen, karena masalah persoalan ada bertubi-tubi, kemudian dibawa, ayo kita pergi ke pendoa syafaat. Ternyata pendoa syafaat itu adalah pendoa syafaat yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bukan menggunakan kuasa Tuhan, dia menggunakan kuasa lain dan membaca-baca doa-doa itu dan memasukkan sesuatu ke dalam ibu itu. Dan kemudian ketika ibadah yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini, terjadi manifestasi kepada ibu itu. Dia melolong seperti anjing. Ya, dan waktu ditengking isi keluar, dia melolong seperti anjing. Dan lain sebagainya. Kenapa
menggunakan kuasa lain. Kalau kita mulai meragukan pertolongan Tuhan, meragukan bahwa kayaknya Tuhan tidak beri jalan, hati-hati. Ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen masih terlibat dengan hal itu. Ya, dan kita harus berani berkata, tidak, saya tetap menyembah Allah yang hidup. Amin. Amin. Tolak kuasa kegelapan itu. Ya, jangan ragukan kasih Tuhan. Ya, jangan ragukan pertolongan Tuhan. Jangan ragukan mujizat Tuhan. Dia Allah yang mengasihi kita. Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa pun Tuhan tidak langsung campakkan manusia itu. Tidak langsung buang manusia itu. Tapi diberikan jalan keluar supaya manusia itu kembali layak di hadapannya. Kebenaran yang kelima, ada perantara. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi nggak ada jalan yang lain. Satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Waktu Yesus sebelum mati di Golgota, disalibkan itu di Taman Getsemani, bukankah dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu? Atau dengan kata lain, kalau ada cara yang lain untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini, jangan sampai penderitaan yang dahsyat ini, kalau boleh ada cara lain, cara lain saja. 3 kali berdoa dengan permohonan yang sama. Kalau kita belajar bagian ini, artinya tidak ada cara lain. Itu sebabnya Yesus berkata, jadilah kehendakmu ya Bapa. Dia tahu kehendak Bapa, yaitu dia harus mati di kayu salib itu. Perantara, ya, harus mati. Yesus Kristus mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa umat manusia. Dan Yesus adalah kurban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Jadi kita tidak perlu seperti dalam PL, tiap pagi bawa domba untuk kita korbankan, sore kita korbankan, atau ketika kita menyadari diri kita melakukan dosa, kemudian kita cari binatang untuk kita korbankan. Di daerah-daerah tertentu ada untuk korban ayam, ya, ada lebih besar lagi kambing. Ya, kalau dulu kita mungkin pernah melakukan hal itu, sekarang tidak perlu. Karena kurban yang sempurna yaitu Yesus. Dialah perantara. Darahnya lah yang membasuh segala dosa kita, sehingga kita layak di hadapan Allah. Amin. Ya, Yesus Kristus mengorbankan dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena dia mengasihi umat manusia. Dan untuk itu dia datang. Ya, untuk manusia ini. Maka di Golgota itu dia berkata sudah selesai. Yaitu pekerjaan karya untuk menyelamatkan manusia. Ya, kalau Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk kita. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada dia? Ya, kalau diperbandingkan dengan persembahan-persembahan dalam perjanjian lama, mungkin orang akan mengeluh, wah uangku sudah habis, wah begini. Tetapi dengan perbandingan itu kita mengerti nilai, ya, nilai penebusan dari diri kita. Sebenarnya kita nggak mampu. Jadi kalau berkat-berkat Tuhan berikan kepada kita, sungguh kita bersyukur. Seberapa besar ya persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Enggak bisa kita suap Tuhan, enggak bisa, oh ini supaya saya dapat berkat lagi harus saya kasih, enggak. Maka dikatakan kita dengan rela hati, dengan sukacita. Ya, karena karya penebusan daripada Yesus, dia mati di Golgota. Ya, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Kita yang harusnya terkutuk, firman Tuhan katakan terkutuklah yang mati, yang digantung di kayu salib itu. Seharusnya kita yang digantung, kita yang harus disalibkan karena kita yang berdosa. Tapi segala dosa dan kesalahan kita ditanggung oleh dia, oleh Yesus di kayu salib itu. Dialah satu-satunya perantara yang menjembatani
kita dengan Tuhan dan karyanya sempurna. Amin. Wow, kita bersyukur, kita bersuka cita. Yesus mati untuk kita, untuk semua manusia. Kebenaran yang keenam, respon manusia. Oh, memang semua dikasihi Tuhan, tapi apakah semua diselamatkan? Apakah semua terselamatkan? Tidak. Karena ada orang yang tidak meresponinya, ada orang yang menolak. Ya, sama seperti orang yang sedang bepergian naik kendaraan, di sana ada jurang. Kemudian ada orang yang mengingatkan, jangan terus, di situ ada jurang. Orang yang mendengarkan nasihat itu dia akan putar balik. Tetapi yang tidak mau mendengar dan berkata, nggak ada jurang-jurangnya, saya mau maju terus, dia tancap gas, akhirnya masuk jurang. Jadi kita jangan tancap gas ke jurang. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan tancap gas ke jurang. Orang sudah tahu itu nggak baik, terus dilakukan, itu namanya tancap gas ke jurang. Anak-anak Tuhan tidak boleh tancap gas ke jurang. Orang tua nasihati, terima kasih orang tua sudah nasihati saya. Sahabat menasihati, terima kasih sudah dinasihati saya. Saya berjalan, sepertinya jalan ini membawa saya kepada kebinasaan gini. Bagaimana ini? Kan saya sudah orang percaya. Orang bilang, jangan terus. Pikiranmu, perkataanmu, jangan terus, bahaya nanti. Kita harus balik. Iya, betul. Saya harus balik. Tapi ada saja orang, ya lah, nggak apa-apa, biarin aja. Respon manusia. Yesus datang ke dunia. Dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan, dia akan datang. Dia akan menyelamatkan umat manusia. Tapi banyak yang menolak. Yang dinantikan oleh Allah adalah dari manusia itu, supaya respon manusia itu adalah percaya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya, ini yang utama. Dan kalau kita sudah mengambil keputusan percaya kepada Yesus, itu adalah keputusan yang terbaik dalam hidup ini. Coba lihat kiri kanan dan katakan, keputusanmu mengikut Kristus adalah keputusan yang terbaik. Katakan kiri kanan, keputusanmu mengikut Kristus adalah keputusan yang terbaik. Jangan goncang. Jangan hanya masalah teman hidup, tinggalkan Yesus. Jangan hanya ingin naik pangkat, naik golongan, naik jabatan, tinggalkan Yesus. Jangan hanya karena ada harta yang diberikan, ditawarkan, kemudian kita tinggalkan Yesus. Jangan. Keputusan yang terbaik, terindah, termahal, termulia, percaya Yesus. Taruhannya nyawa, lebih baik mati daripada menyangkal Yesus. Karena kehidupan yang kekal telah tersedia. Bahkan ketika kita berjumpa dengan orang lain dan mempersoalkan iman kita, kita harus tetap berani berkata, saya orang percaya. Sebab kalau kita tidak mengakui Yesus, malu mengakui Yesus, atau tidak berani mati karena pengakuan iman itu, Yesus bilang, aku pun akan malu mengakui engkau di hadapan Bapa. Artinya, kalau kita nggak berani mempertahankan iman kita, kita akan masuk di dalam kematian yang abadi. Tapi kalau kita tetap percaya kepada Yesus, kita akan menerima hidup yang kekal. Amin. Semua dosa kita, dosa kesalahan kita, semerah apapun itu, disucikan oleh Tuhan, disucikan oleh darah Yesus. Nggak perlu kita menyesali, dulu masa lalu saya begini, wah kayaknya saya nggak layak di hadapan Tuhan. Layak. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya menolong kita. Allah mengasihi semua manusia. Memang sempat hubungan itu terputus karena dosa, tetapi karya Allah sungguh luar biasa. Manusia mau berjuang dengan kekuatannya tidak mampu, dengan amal perbuatan baik, kurban-kurban tidak mampu. Kurban itu tidak sempurna, tetapi Bapa mengutus putranya yang tunggal
Hanya manusia Yesus Kristus dikatakan, hanya satu-satunya jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan untuk itu, Yesus mati di kayu salib. Dan dia memberi yang terbaik bagi kita. Saudara, kita bangkit berdiri.